Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rehan Rizky Wibowo. NIM saya 125 140 125. Di sini saya akan menjelaskan tentang CPU scheduling, FIFO, SJF, STCF, round robin, dan MLSQ. Kita lanjut ke materi ya. Oke. Di sini ada tabel prosesnya. Kita menyiapkan tabel proses dahulu yaitu P1 sampai P5. Di sini menggunakan NIM 5 NIM terakhir ditambah dengan 12312. Jadi kita dapatkan burstnya 5, 2, 4, 3, 7. Oke, di sini ada parameter algoritmanya yaitu menggunakan quantum time-nya untuk round robin 3 milisecond. Lalu di sini ada FIFO atau SGF non preemptive. Di sini ada STCF round robin preemptive. Oke, kita lanjut ke algoritma pertama yaitu FIFO yaitu first in first out atau FCFS. Dan preemptive proses diatur sesuai urutan kedatangan atau arrival time. Jadi ya, di Vivo ini semua proses berjalan secara berurutan. Jadi tidak ada yang dapat disela. Jadi jika P1 datang dahulu, maka dia akan dieksekusi dahulu sampai selesai. Jadi ketika P2 ini datang di detik ke-1 di sini, jadi tidak bisa disela. Walaupun di sini kedatangan P2 adalah detik ke-1. Tapi di sini di Vivo S1 harus diselesaikan dahulu sampai burst time selesai, yaitu 5 detik. Lalu dilanjutkan dengan P2. Di sini burst time 2 detik, ya sampai ke detik ke-7. Lalu ada P3 dan P4, lalu seterusnya. Di sini kita mendapatkan track error-nya, yaitu waktu mulai di waktu selesai dikurang waktu mulai. Jadi 5 dikurang 0 sama 5. Respons time-nya ketika kapan proses itu direspons dikurang waktu selesainya. Jadi ini ketika P1 datang pada detik pertama yaitu 0, maka respons time-nya 0. Respons time itu seperti dia kapan direspons atau kapan dia dikerjakan. Sedangkan turnaround kapan dia selesai dari mulai kedatangan si proses tersebut. Lalu di sini ada P2 dengan turnaround time yaitu 6 detik dimulai dari detik ke-1 sampai ke detik ke-7. Kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yaitu awal kedatangan P2 sampai ke P2 selesai. Lalu kita menggunakan angka 6 detik. Lalu di sini ada respons time-nya kapan dieksekusi. Jadi P2 dikerjakan pada detik ke-5. Tapi dia datang ke detik 1. Maka hitungannya respons time-nya itu menjadi 4 karena dia datang ke detik ke-1 tapi baru dikerjakan di detik ke-5. Oke, jadi ya, sama runtime di sini mendapatnya rata-rata 9,2, lalu ada response time yaitu 5 detik. Itu sudah lumayan tapi masih ada algoritma yang lebih baik lagi untuk mendapatkan turnaround time dan response time-nya. Sini aturan VivoCP diberikan ke proses yang paling lama menunggu. Tidak ada preemption, proses berjalan sampai selesai. Oke, lanjut ke algoritma 2 SGF non-preemptive. Shortest job first. Jadi saat eh, proses itu berskala kecil, maka dia akan dieksekusi dahulu. Tapi mungkin di sini bentuknya seperti Vivo. Tapi untuk beberapa kasus, jika burst-time itu kecil, maka dia akan dieksekusi dahulu. Misalnya saja P4 jika burst-time lebih kecil dari P2, maka dia mungkin aja bisa ditaruh di P3 sini.
Jadinya di sini menghasilkan angka average turnaround time-nya 9, lalu ada response time 4,8. Response time P2, P4, oh gitu. Jadi di sini kita lihat P1 dikerjakan dahulu karena arrival time-nya itu 0 pertama kali datang. Lalu di sini ada P2 di detik ke-1 tapi tidak bisa disela lagi karena non preemptive. Jadi tidak bisa disela. Walaupun prestasinya kecil, tapi dia akan dieksekusi dahulu ketika proses P2 atau P3 ini datang bersamaan, maka tetap akan dipilih berstamina yang paling kecil walaupun mereka datang bersamaan. Lalu ada P4, P4 didahulukan karena berstamina lebih kecil daripada P3 yaitu 4. Lalu P3 lalu disusul dengan P5 yang paling terakhir dan berstamina paling banyak. Oke, di sini respons time lebih rendah dibanding Vivo karena di sini kita kita menjalankan proses berdasarkan burst time yang paling kecil dahulu. P1, pilih P1 langsung lanjut P2, P3, P4. Terus terkecilnya. SCFO mengenalkan average turnaround time dengan proses jawab pendek lebih dulu. Kelemahan bisa menyebabkan starvation untuk proses berselanjutnya. Oke, kita lanjut ke STCF. Preemptive. Jadi SPF ini bisa disela. Ketika P1 ini terlalu lama, misalnya berstangnya P1 ini 5, proses 1 itu berstang 5, tapi di detik ke-1 dia disela dengan P2. Jadi P1 berjalan 1 detik, lalu disela dengan P2 berjalan selama 2 detik, lalu disela lagi dengan P4 karena dia kedatangan di 3 detik. Lebih kecil dari P3 dan lebih kecil ya. Oke, P3 lalu P1 dilanjut dengan P1 lagi, P3 baru dijalankan dahulu karena dia karena di sini P1 sisa berapa detik, 4 detik, sama-sama 4 detik, tapi datang dahulu yaitu P1. Lalu di sini dilanjut P3, lalu P5 yang terakhir. Di sini kita mendapatkan turnaround time-nya 8,4 detik. Itu sangat bagus dari SJF non preemptive dengan Vivo. Ya, respons time-nya juga sangat bagus yaitu 3. STCF menghasilkan average turnaround time 8 detik terbaik di antara 4 algoritma. 3 baru mulai bersama dengan 10. Oke, 8 karena terus di frame specification. Oke, lanjut ke round robin. Di sini round robin mendapatkan jatah setiap proses yaitu quantum time-nya mendapat 3 detik. Jadi setiap 3 detik kan dijalankan proses P1, P2, P3, P4, P5. Di sini jika kan di sini ada P2 yang tidak mencapai 2 detik, tapi tetap kita selesaikan sampai 2 detik. Jadi tidak ada yang proses 1 detik itu proses itu menganggur. Jadi tetap ketika P2 2 detik sudah selesai, maka lanjut P3. Di sini kita selesaikan dulu P1, P2. P2 selama 2 detik. Jika sudah selesai, dia tidak akan menganggurkan 5 sampai 6 detik ini selama 1 detik ini. Jadi dia akan melanjutkan ke P3. Lalu lanjut ke P4, P1 dengan waktu sisa dari proses pertama ini yaitu 2 detik. 5 dikurang 3 itu menjadi 2. Lalu P5 di sini jalankan lagi, lalu P3 sisa dari persen P3 dijalankan yaitu 1 detik. Lalu P5 selama 3 detik, lalu P5 lagi. Oke, di sini
Tapi di sini kita mendapatkan turnaround time-nya itu 11. Tapi respons time sangat kecil, yaitu 3,4. Oke. Ini kita lanjut ke algoritma selanjutnya, yaitu MLSQ. Kalau di sini ada perbandingan keempat algoritma. Sini Vivo mendapatkan average time 9,2, 5,0, preemptif tidak. Dan di sini tidak preemptif antara Vivo dengan ACGF. Average turnaround time-nya Vivo 9,2, average response time 5 detik. Lalu di sini ada SJF 9 detik, lalu response time 4,8 detik. STCF mendapatkan turnaround 8,4 detik. STCF response time dapat 3,2 detik. Di sini ada round robin, yaitu 11 detik, paling banyak daripada 3 algoritma ini. Dan respons time-nya 3,4 detik. Kita lanjut ke analisa dan trade-off time analysis berdasarkan hasil perhitungan algoritma terbaik untuk menemukan turnaround time, yaitu STCF fungsi average turnaround time 8,4 detik terendah dengan selalu memilih respons dari proses sabar terkecil secara preemptif. Proses preemptif selesai lebih cepat tanpa menunggu di belakang proses panjang. Lalu di sini ada algoritma terbaik untuk sistem interaktif, yaitu response time. Di sini ada STGF unggul di average response time-nya di 3,2. Aaron Robin mendekati 3,4 dengan fairness lebih baik. Untuk sistem interaktif meta, Ron Robin lebih praktis karena tidak memerlukan pengetahuan berspan di muka. Lalu di sini ada trade-off meta dari hasil perhitungan STCF vs Round Robin. STCF average response time on time 8,4 terbaik versus Round Robin average on time 11, yaitu terburuk. Namun round robin lebih fair. P3 pada SCF baru mulai di T10. Response time 8 karena terus di premis. Resiko starvation proses panjang. Lalu di sini ada MFQ. Di sini ada 3 antrian, yaitu Q0, Q1, lalu ada Q2. Q0 berisi quantum time-nya 2 detik. Lalu di sini ada Q1 quantum time-nya 4 detik, lalu Q2 8 detik. Di sini aturan MLFQ proses baru masuk akan masuk ke Q0. Jika quantum time habis sampai mencapai 2 detik, tapi prosesnya masih ada, dia bakal turun satu level ke bawah, yaitu Q1. IO sebelum habis tetap di level 1, berarti setiap T20 semua naik ke Q0. Jadi setelah 20 detik, maka semuanya akan masuk ke Q0 dan memulai dari Q0 setiap proses yang belum selesai. Lalu di sini ada simulasi MLFQ, eksekusi nyata. Q0. Di sini ada Q1. Q0 yaitu quantum time-nya 2, Q1 quantum time-nya 4, Q2 quantum time 8. Retribusnya pada detik ke-20. Oke, pertama kita menjalankan P1 dahulu, yaitu P1 dengan burst time-nya itu 5 detik. Ketika ini tapi disclaimer dulu, ini kita menggunakan MLFQ ini seperti round robin. Pada Q0 atau antrian K0 kita akan menggunakan round robin. Jadi setiap proses di Q0 akan dibagi-bagi menjadi 2 detik, 2 detik, 2 detik, 2 detik sampai selesai. Baru kita turun level ke Q1. Lalu P1 jika P1 di sini belum selesai, maka dia akan turun ke Q1 di sini sampai selesai, yaitu 10, 11, 12, 13, yaitu 3 detik kurang dari quantum time-nya atau jatah yang diberikan oleh Q1.
yaitu di sini ada P3, sisa waktu P3 setelah dijalankan di Q0 itu 2 detik juga. Jadi dia akan menggunakan 2 detik di sini sampai 15 detik. Lalu ada P4, lalu ada P5 di Q1. Jika P5 ini belum selesai, lanjut dia akan naik level lagi ke Q0 karena dia terkena oleh bus. Ini bus priority bus. Ini priority bus setiap 20 detik. Oke. Di sini MLFQ sangat baik dalam respons time yaitu 1,6 detik. Tapi tahun-tahun juga masih termasuk baik, 11,4. Q0 P1 tiba, Q0 masuk ke Q0. P P1 berjalan selama 2 detik, 0 sampai 2 detik. Quantum time Q0 nya habis, lalu dia akan turun ke Q1, sisa 3 detik, dan seterusnya. Lalu di sini ada P2, 2 sampai 4 detik. Lalu, tapi P2 ini belum selesai, maka dia akan turun naik P2. Wait, P2, oh selesai di 2 menyelesaikan di Q0. Lalu di P3 di sini dia menjalankan selama 4 sampai 6 detik. Lalu dilanjut dengan 1, Q1. Oke, kekerasan dan sifat. Perbandingan semua algoritma Vivo mendapatkan performance 9,2, SJF 9,0, STCF 8,0, round robin 11. Di sini respons time Vivo 5,0, SJF 4,8, STCF 3,2, round robin 3,4. Fairness-nya rendah, sedang, sedang tinggi, dan sangat tinggi. MLFQ autor orang tua sangat adaptif karena dia menggunakan 3 tingkatan proses yaitu Q0, Q1, dan Q2 yang dimana setiap Q atau antri yang dibagi menjadi 2 titik, 4 detik, 8 detik. Lalu di sini praktikalitas, di sini Vivo sangat mudah untuk digunakan. SJF protabulsnya, STCF closing subburst, round robin mudah dengan quantum time juga. Lalu MLFQ sangat kompleks karena di sini dia menggunakan antrian Q0, Q1, dan Q2. Kalau round terbaik STCF 8,4, lalu round robin response time terbaik adalah STCF 3,2. Trade-off STCF versus round robin, STCF unggul performa, round robin unggul fairness, MLFQ gabungan keduanya. Anti-starvation MLFQ boost boost setiap T20 sudah starvation proses panjang di antrian bawah. Jadi tidak ada antrian yang panjang di bawah, jadi semuanya sama rata. Oke, terima kasih. Ini beberapa referensi yang saya gunakan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.